Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur Wanao Channel, kali ini saya akan mengeksplor masjid tertua di tanah Jawa. Masjid ini bernama Masjid Panjunan atau Masjid Merah. Masjid ini berusia kurang lebih 500 tahun. Masjid ini dibangun oleh Prakasa Syekh Syarif Abdurrahman. Beliau adalah seorang ulama atau waliullah dari tanah Malaka. Masjid ini dibangun sekitar abad 14 Masehi. Masjid ini merupakan masjid persinggahannya para waliullah, wali 9 di tanah Jawa. Jadi setiap wali Allah untuk mensyiarkan agamanya, sebelum mensyiarkan agamanya, para wali berkumpul dan bermusyawarah di masjid ini. Masjid ini memiliki keunikan dibandingkan masjid-masjid pada umumnya, karena masjid ini dibangun dengan model atau arsitek dari 3 etnis. Yang pertama etnis Jawa, yang kedua etnis Arab, dan yang ketiga etnis China. Masjid ini lebih tua dibandingkan Masjid Sang Cipta Rasa yang ada di dekat Keraton Kasepuhan. Jadi masjid ini dibangun 18 tahun lebih awal atau lebih dulu dari Masjid Sang Cipta Rasa. Dengan dibangunnya masjid ini bertujuan untuk beribadah para umat Islam dikala itu belum ada. Makanya Syekh Syarif Abdurrahman berniat atau memperakasai pembangunan masjid ini. Dan dengan niatnya Syekh Syarif itu disetujui oleh pihak pemangku kerajaan di Cirebon. Dan inilah tampak dari belakang Masjid Panjunan atau Masjid Merah. Terlihat di sini atapnya masih memakai atap zaman dulu dari kayu, dan bangunannya pun masih asli. Nah, di kotak ini terdapat atau tempat berkumpulnya para wali yang masih asli. Dan di bagian memolo atau menara masjid atau kubah masjid, di sini ada hal yang unik. Di sini kubahnya beda dengan masjid-masjid yang lain. Oke, kita mari menyusuri dari depan masjid. Dari depan masjid terdapat gapura yang masih keasliannya
seperti kala dulu. Di samping kiri atau sebelah kiri masjid terdapat toilet untuk jamaah perempuan. Nah, di samping kiri tadi toilet untuk perempuan. Nah, di samping kanannya terdapat toilet untuk laki-laki atau pria. Nah, di sebelah sini ada terdapat sumur yang usianya sama dengan sini. Ini motif gapuranya atau tembok gapuranya. Keunikannya dari berbagai etnis. Mari kita masuk ke dalam. Ini di dalam masjid ini dibangun dengan kayu-kayu jati yang berusia ratusan tahun. Jadi masjid peninggalan Sunan Gunung Jati di wilayah Cirebon seluruhnya masih terbuat dengan kayu jati. Nah, ini piring atau peninggalan kaisar dari Cina yang dibawa oleh putrinya, Putri Ongtin. Putri Ongtin adalah putri dari Cina yang dinikahi oleh Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yang makamnya berdampingan dengan makam Sunan Gunung Jati di pemakaman Gunung Sembung, Astana Gunung Sembung. Di sini terdapat saka penyangga, dan saka di sini atau saka penyangga di sini terdapat 17 penyangga, yang artinya 17 itu jumlah rukun sholat Islam. Jadi rukun sholat Islam dalam sehari semalam itu terdapat 17 penyangga. Jadi filosofinya di sini banyak mengandung arti. Nah, itulah penyangga-penyangganya yang terbuat dari kayu jati. Di sini terdapat 17 penyangga tersebut, ada yang berbentuk kotak dan ada yang berbentuk bulat. Selain piring-piring di sini dari pembawaan dari Putri Ongtin dari Cina, di sini juga terdapat piring-piring dari Eropa yang waktu zaman itu para saudagar Eropa berdagang di tanah Jawa atau di Cirebon. Ini contohnya piring dari Belanda atau dari Eropa. Ini semuanya masih asli. Pintu atau untuk menuju pengimaman yang berlambang bunga, yang artinya ini melantasi kebersamaan, membaur, karena kala itu di pelabuhan Ampara Jati tempat bertemunya para pedagang-pedagang dari berbagai negara. Karena kerukunannya, kebersamaannya, jadi di sini dilambangkan, ditaruh atau dibentuk di sini untuk mencerminkan kita di zaman dulu kala kebersamaan antara
bersama, etis kebersamaan. Nah, di dalam sini tempat berkumpulnya para wali sembilan. Jadi tempat ini dibuka setiap malam Jumat Kliwon. Jadi para peziarah yang mau berzikir di tempat yang dulu tempat berkumpulnya para wali dan tempat ibadahnya para wali, tempat zikirnya para wali, bisa di hari malam Jumat Kliwon. Dan itu saka atau penjaga-penjaganya masih asli, peninggalan zaman dulu. Jadi para sedulur yang belum atau belum sempat datang ke Cirebon datang, dan yang udah sempat ke Cirebon berziarah atau berkali-kali berziarah tapi tidak mengetahui tempat ini atau belum sempat datang, ziarahlah di tempat ini. Dan ini pengimaman yang asli, dan itu mimbar untuk berdakwah atau ceramah di hari Jumat, sholat Jumat. Oke, sedulur, jangan lupa di like, di share, dan di komen. Semoga sedulur